Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya, kami sudah terhubung dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Mas Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Mas Reza, terima kasih telah bergabung bersama dengan Ayu Sore. Ini kita lihat peristiwa yang cukup mengguncang publik. Apa sebetulnya yang menjadi dasar atau yang bisa Anda jelaskan mengapa seorang anak ini bisa tega melakukan tindakan sekejam ini terhadap teman-temannya? Tidak ada teori tunggal sesungguhnya yang bisa menjelaskan mengapa peristiwa semacam ini terjadi. Tapi hari-hari belakangan ini termasuk disampaikan langsung oleh Kapolri bahwa boleh jadi bullying merupakan titik awal bagi kita untuk memahami mengapa sampai terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan sekaligus mengerikan ini. Nah, kalau kita bersepakat bahwa bullying lah yang merupakan titik awalnya, maka apa boleh buat saya harus katakan dari pengalaman saya menangani sekian banyak kasus bullying, boleh jadi ini merupakan ilustrasi tambahan tentang betapa gagapnya kita, sekaligus betapa terlambatnya kita menangani situasi bullying. Akibatnya adalah korban bullying atau korban perundungan yang telah menderita sekian lama tidak menemukan telinga yang siap untuk mendengarkan masalahnya, tidak menemukan tangan yang bisa membantu mencari solusi atas persoalannya, kemudian memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara kekerasan. Sehingga memang getir, orang yang selama sekian lama berposisi sebagai korban, tiba-tiba saja sekejap mata bergeser statusnya menjadi apa yang kita sebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Oke, baik. Artinya menurut Anda apakah ini merupakan kegagalan kita untuk memutus siklus perundungan di Indonesia, terutama di dunia pendidikan? Boleh percaya, boleh tidak. Mereka kita sebut sebagai korban perundungan, hampir bisa dipastikan tidak hanya menjadi korban sebanyak satu kali. Mereka mungkin mengalami viktimisasi berulang kali. Pertama kali adalah mereka ketika menjadi korban perundungan, katakanlah entah dari teman-teman atau siapapun itu yang berhadapan langsung dengan mereka. Itu viktimisasi pertama. Nah, ketika kemudian korban mencoba mencari pertolongan, berkeluh kesah ke keluarga, atau berbagi isi hati ke guru, sayangnya pihak-pihak yang semestinya memberikan pertolongan justru abai. Atau cenderung untuk menganggap sepele masalah. Sehingga mendorong korban untuk memaafkan, melupakan, mencoba memahami, terus bersabar, dan ungkapan-ungkapan lainnya yang sadar tidak sadar justru menjadi peristiwa viktimisasi kedua terhadap korban. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika anggaplah korban berusaha mencari pertolongan ke otoritas penegakan hukum, misalnya polisi, tidak tertutup kemungkinan pula otoritas penegakan hukum menganggap masalah ini terlalu remeh untuk ditindaklanjuti. Laporan pun barangkali tidak mereka terima dengan anggapan, nanti akan selesai dengan sendirinya. Ini merupakan viktimisasi ketiga. Jadi bisa kita bayangkan bahwa korban mengalami viktimisasi berulang kali sampai-sampai, seperti saya katakan tadi, korban akhirnya memilih untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara yang agresif, dengan cara yang destruktif, sampai kemudian kita terperangah melihat korban, akhirnya saat ini kita sebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Baik, anak yang berkonflik dengan hukum, seperti Anda sampaikan tadi, artinya anak masih di bawah umur. Sebetulnya pendekatan seperti apa yang harus dilakukan untuk proses hukum pelaku? Dalam proses penegakan hukum terhadap korban bullying yang kemudian menjadi, katakanlah, pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum, di setiap forum termasuk di hadapan hakim selalu saya katakan akan sangat tepat seandainya kita semua memakai paradigma bioekologis. Bahwa anak yang berkedudukan sebagai ABH atau anak yang berkonflik dengan hukum ini tidak dipandang sebagai satu-satunya individu yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi kita harus lihat lingkungan macam apa yang menaungi dia. Mulai dari lingkungan mikro, lingkungan meso, lingkungan krono, lingkungan ekso, dan lingkungan makro. Itu yang selalu saya katakan. Dari hakim misalnya, bahwa saya diperiksa 2-3 jam itu mengindikasikan bahwa hakim mau menyimak, hakim memperhatikan, tapi memang sulit untuk kemudian menerjemahkannya ke dalam putusan hukum. Sehingga apa boleh buat? Penyikapan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak ada bedanya dengan penyikapan terhadap pelaku dewasa. Dialah satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab, dan kita semua, tanda petik, abai terhadap masa lalunya, bahwa sesungguhnya orang ini menjadi pelaku karena sekian lama menjadi korban dan kita abaikan. Jadi hitungan di atas kertas kita tahu bagaimana menangani yang semestinya, tapi mengimplementasikannya sulit luar biasa. Baik,
Mas Reza, ini cukup menarik dalam usia remaja yang masih labil. Sebetulnya seperti apa ciri-ciri atau tanda-tanda psikologis yang bisa menjadi alarm bagi orang tua ataupun guru dan juga teman-teman sebelum anak tersebut bertindak ekstrim? Yang paling utama adalah dicek ada tidaknya perubahan perilaku yang berlangsung sekonyong-konyong. Perubahan perilaku yang berlangsung secara tiba-tiba. Misalnya, dulu gemar bermain, tiba-tiba kehilangan minat sosialnya. Dulu punya selera makan yang bagus, suka jajan dan seterusnya, tapi sekarang memilih untuk berlama-lama menahan lapar. Dulu tidurnya nyenyak, sekarang tidak bisa tidur. Dulu asik sekali dengan kegiatan-kegiatan sosial, sekarang tidak punya minat sosial. Perubahan-perubahan perilaku yang berlangsung sekonyong-konyong macam itu bisa dijadikan sebagai salah satu penanda bahwa boleh jadi anak sedang mengalami masalah, termasuk masalah terkait dengan perundungan. Kalau di sekian banyak sekolah di negara Eropa misalnya, sampai kemudian ke masing-masing murid bisa ditentukan kategorinya. Apakah low risk, ataukah at risk, ataukah medium risk, atau bahkan yang paling tinggi adalah high risk. Dengan pemetaan semacam itu akan bisa dipahami bagaimana cara kita memandang sekaligus cara menyikapi anak-anak yang berada dalam kondisi tertentu pasca atau dalam situasi ketika mereka mengalami perundungan. Oke, baik. Mas Reza, diketahui juga bahwa anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku ini juga membawa senjata tajam mainan, ya. Apakah ini juga ada indikasi bahwasanya anak ini mengikuti ataupun juga meniru film ataupun juga konten-konten tertentu yang sebetulnya tidak layak dikonsumsi? Memang getir ya, bahwa lagi-lagi tampaknya dalam konteks perilaku kita harus mengamini yang namanya teori belajar sosial, teori peniruan, bahwa apa yang anak simak, apa yang anak tonton, apa yang anak baca, apa yang anak dengar, kemudian bisa menginspirasi mereka untuk melakukan perbuatan serupa. Karena itulah, terus terang saja, sejak sekitar 10 tahun lalu, di sekian banyak forum saya mengkhawatirkan bahwa untuk menjadi pelaku kekerasan, apalagi orang menyebut sebagai pelaku teror, kendati saya tidak begitu setuju juga dengan penyebutan itu, ternyata berlangsung lewat dua mekanisme yang relatif sederhana, yaitu self-indoctrination, bagaimana anak kemudian menjejali isi kepalanya, mencuci otaknya dengan konten-konten yang berwarna agresif, destruktif, dan sejenisnya. Dan setelah anak merasa cukup tercuci otaknya, masuk ke fase kedua, yaitu self-recruitment. Bagaimana kemudian mereka menampilkan perilaku seperti mereka-mereka yang sudah diteladani sebelumnya di media sosial misalnya. Barangkali ini pula penjelasan mengapa ada kemiripan perilaku antara anak yang sedang kita perbincangkan saat ini dengan sekian banyak peristiwa serupa di luar negeri, di mana seorang siswa akhirnya melakukan kekerasan yang sifatnya massal di tempat umum atau di lingkungan sekolahnya. Barangkali seperti itu. Ya, Mas Reza, anak ini kan merupakan konstruksi dari lingkungan di sekitarnya. Lantas pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama guru dan juga orang tua serta teman-teman di sekitar, agar bisa lebih peka lagi untuk melihat perubahan emosi dari rekan-rekan sebelum mereka menyalurkan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan? Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebetulnya sudah mewanti-wanti kita semua dengan dua hal yang sangat mendasar. Pertama, betapapun saat ini masyarakat merasakan marah, sakit hati, benci, dendam, atau perasaan-perasaan negatif lainnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum itu, tapi keharusan menurut undang-undang adalah kita semaksimal mungkin membersihkan hati kita dari perasaan-perasaan negatif tersebut. Itu wanti-wanti pertama. Wanti-wanti yang kedua, bahwa walau bagaimanapun kita semua tetap memandang anak ini sebagai insan yang memiliki masa depan. Dan konsekuensinya adalah tidak tepat bagi kita untuk menggunakan cara berpikir yang punitif, yaitu bagaimana menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada anak tersebut. Tapi mindset yang harus terbangun adalah bagaimana kita terus membersamai atau mendampingi dia menuju masa depannya tersebut. Mas Reza, terima kasih atas undang-undang. Ya, Mas Reza, terima kasih atas informasi dan juga keterangan yang Anda sampaikan. Mudah-mudahan kasus ini bisa segera diselesaikan dengan terang benderang. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.